Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang sistem tata surya. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem tata surya. Alam semesta terdiri dari ratusan galaksi dan miliaran bintang. Salah satu benda di alam semesta yaitu matahari. Matahari jangan dibayangkan sebagai sebuah benda padat yang mempunyai panas. Bukan, tetapi merupakan lapisan dari benda-benda yang mengitari masanya, yaitu sunspot. Dengan gerakan yang sangat cepat akan mengakibatkan dua hal, yaitu panas dan angin, sehingga benda-benda yang dekat dengan matahari akan terkena panas atau tersapu oleh angin. Misalnya planet-planet yang dekat dengan matahari tidak akan dapat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tidak akan bertahan di sana karena sangat panas. Dan benda-benda yang dekat dengan matahari akan tersapu angin matahari, sehingga tidak ada gas-gas yang terjadi di planet-planet yang dekat dengan matahari. Semakin jauh dengan matahari, maka semakin sedikit angin yang keluar dari matahari atau panas dari matahari. Jadi planet-planet yang jauh dari matahari akan terdapat banyak gas-gasnya, misalkan Jupiter, Saturnus, Uranus. Planet yang paling ideal yaitu planet bumi. Sedikit dengan bumi yaitu Mars. Di situ dimungkinkan ada kehidupan karena jauh dengan atau berada di antara kejauhan dan kedekatan matahari. Sistem tata surya itu ada beberapa teori tentang terjadinya sistem tata surya. Ada teori nebula, ada teori debu, dan seterusnya. Tetapi sistem tata surya sendiri itu ada dua hal, yaitu pertama ketika matahari dijadikan pusat tata surya, dan yang kedua bumi sebagai pusat tata surya. Kalau zaman dulu bumi yang dijadikan pusat tata suryanya, dan ini masih terdapat dalam beberapa kitab seperti Sulamun Nayirain, Fathur Rabbil Manan, dan lain sebagainya. Tapi masa kini yang jadi pusat tata surya adalah matahari, sehingga muncul buku-buku atau kitab-kitab falak yang terkait dengan ini, seperti Khulasatul Wafiyah, Badiatul Mithal, Hisab Hakiki, dan seterusnya. Kemudian bumi itu mempunyai gerak revolusi dan rotasi. Gerak revolusi bumi berarti dia mengitari matahari. Sistem tata surya tadi, benda-benda mengelilingi pusat masanya dengan gerak negatif, artinya searah dengan jarum jam. Atau kita dapat lihat ketika orang-orang bertawaf, dia akan bergerak seirama, makanya tidak akan terjadi benturan yang sangat dahsyat selama benda-benda tersebut bergerak seperti jalurnya. Dalam surat Yasin, wa kullun fi falaki yasbahun, dan benda-benda lain tersebut wa kullun fi falaki yasbahun, mereka berputar mengitari masanya atau berevolusi sesuai dengan gerakan alamnya. Kemudian titik perpotongan pertama yaitu di titik Aries pada tanggal 21 Maret. Dan ini kenapa penanggalan Masehi itu terjadi pada bulan Maret. Sejarahnya awal bulan Masehi yaitu Maret, bukan Januari. Jadi dimulai dari Maret sampai terakhir Februari. Makanya kalau kita lihat bulan Februari ada yang 28, 29. Bukan di bulan Desember tetapi bulan Februari, karena dulu sejarahnya awalnya di bulan Maret dan berakhir di bulan Februari. Ini contoh gambar revolusi bumi ketika mengitari matahari. Ada bulan-bulan, ada yang sudah terlihat di situ, dari mulai Maret sampai Februari. Kemudian peredaran rotasi bumi itu mengakibatkan adanya siang dan malam. Tetapi siang dan malam ini tidak tepat di 24 jam, tetapi bisa kurang ataupun atau lebih. Dan deklinasi matahari itu merupakan sudut antara benda langit dengan ekuator langit. Ini contoh rumusan lama siang dan malam. Nanti akan kita sebutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu bola bumi.
materi yang ingin saya sampaikan tentang koordinat bumi yang berisi tentang lintang dan bujur tempat atau lintang dan bujur bumi. Rotasi bumi itu tidak tepat pada 24 jam, kadang 24 jam, kadang kurang, kadang lebih, tapi yang rata-ratanya kurang, yaitu 23 jam 56 menit 4 detik. Jadi sehari semalam itu tidak tepat 24 jam, cuman itu dibulatkan. Dan ini nanti berpengaruh pada revolusi bumi, karena revolusi bumi ketika bumi mengelilingi matahari tidak tepat pada 365 hari atau 366 hari, tapi ada komanya, yaitu 365,25 hari. Jadi ada 1/4 hari. Nah, itu akumulasi dari rotasi bumi tadi. Dan yang paling penting mahasiswa memahami koordinat bumi. Koordinat bumi itu suatu letak seseorang atau apapun lah yang ingin diketahui dari bumi dengan melalui garis lintang atau garis bujur. Garis lintang itu dinamakan khatulistiwa, patokannya yaitu garis khatulistiwa. Jadi khatulistiwa itu merupakan garis lintang atau lingkaran ekuator. Ketika ditarik ke atas, garis-garisnya ke atas sampai kutub utara namanya lintang utara. Ketika ditarik ke bawah sampai kutub selatan berarti namanya lintang selatan. Lintang utara ini nilainya positif, sedangkan lintang utara positif, lintang selatan negatif. Selanjutnya yaitu bujur atau dawairul urud. Nah, ini patokannya yang disepakati oleh orang-orang di dunia itu di Greenwich atau di kota London, Inggris sana. Itu patokannya. Semakin ke timur berarti namanya bujur timur. Kalau ke barat namanya bujur barat. Nah, Indonesia berada di timur Inggris, berarti Indonesia berada di bujur timur Inggris. Ini gambarnya, petanya. Jadi garis biru ini adalah garis khatulistiwa atau lintang. Ini patokannya. Ketika ditarik ke atas berarti lintang utara, nilainya positif sampai angka 90 derajat di sini. Kemudian ketika ditarik ke bawah namanya lintang selatan, ini nilainya negatif sampai kutub selatan. Lah ini di Greenwich. Ketika ditarik ke timur namanya bujur timur, Indonesia berada di sini. Nah, ini Indonesia berada di antara 110 derajat, 115 derajat sampai 135, yaitu di Papua. Nah, Greenwich ketika ditarik ke barat ini namanya bujur barat. Ini ada Amerika dan seterusnya. Oke, ini bujur. Jadi ketika mau menentukan di titik manapun ini menggunakan lintang dan bujur dimanapun. Nah, ini cara menentukan lintang dan bujur. Tetapi saat ini cara menentukannya lebih mudah dan praktis, yaitu tinggal memakai aplikasi HP atau di HP nanti kelihatan lintang dan bujurnya. Tapi kalau yang manual seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.